Kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15, ayat 16. Itu menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan membaca firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita akan membaca keseluruhan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita akan membaca silih berganti. Demikian bunyi firman Tuhan. Perintah yang baru. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah yang lama, yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada perpisahan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh kanan-kanannya. Aku menulis kepada kamu, bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini tidak ada dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Dikatakan ayat 15 dan 16, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya memberikan sebuah tema keinginan yang mematikan, ya. Keinginan yang mematikan. Kalau kita membaca dalam Roma pasal yang ke-7 dikatakan di sana, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya. Sekali lagi, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ingat bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, ya, kita tetap mengalami apa yang namanya proses pembentukan. Sampai nanti kita ini dipanggil Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita mengalami apa yang namanya satu proses pembentukan. Sampai nanti kita ini dipanggil Tuhan.
Oleh sebab itu, maka kita harus senantiasa menjaga diri kita agar kita ini tidak tersandung, ya, dalam perjalanan, agar kita bisa mencapai akhir, ya, prosesnya dengan baik. Sebab itu Bapak Ibu, kita harus berhati-hati, harus senantiasa menjaga diri kita, jangan sampai kemudian kita ini tersandung, jangan sampai kita ini jatuh, ya. Supaya apa? Supaya kelak, ya, kita bisa mencapai di akhir itu sesuatu yang baik seperti itu. Nah, dalam pembacaan kita khususnya dalam 1 Yohanes 2:15 Bapak Ibu, itu dengan tegas mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Perintah ini sudah jelas. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, ya, dan segala yang di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada, ya, di dalam orang itu. Kalau cintanya kita sama dunia itu sangat luar biasa, bohong kalau kita mengatakan bahwa orang itu cinta Tuhan. Ya, dikatakan seperti itu. Maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa dan melainkan dari dunia. Ya. Bapak Ibu seperti ini. Kenapa? Banyak orang, ya, yang notabene Kristen, kasih Bapa itu tidak ada padanya. Bisa jadi yang sedang terjadi, orang itu karena keinginannya, kecintaan akan dunia itu lebih besar daripada Tuhan. Ya. Mari kita perhatikan apa yang menjadikan penyebab bahwa kasih Bapa itu tidak ada di dalam orang itu. Kasih Bapa tidak ada dalam diri kita. Kemarin waktu kita belajar di treadmill Bapak Ibu, kita yang belajar diingatkan. Iya ya, kira-kira kita masuk di golongan yang mana? Apakah kita orang-orang yang beribadah? Apakah kita orang yang mengasihi Tuhan? Apakah kita orang yang melayani Tuhan? Itu menjadi satu perenungan, sesuatu yang kemudian kembali direnungkan, dipertanyakan secara pribadi. Nah, ketiga hal yang dikatakan di sini, Bapak Ibu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, Bapak Ibu, bisa menjadi jendela, ya, masuknya pengaruh-pengaruh iblis yang membuat kita bisa terbelenggu. Hati-hati. Kenapa kasih Bapa tidak ada pada kita? Kenapa? Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak hati-hati, Bapak Ibu, jendela ini, ketiga hal ini bisa membuat kita ini akhirnya terbelenggu dengan dosa. Mari kita lihat satu-satu. Hati-hati dengan apa? Dengan penyebab ini yang bisa membuka kita membuat menjadi sesuatu peluang bagi iblis, ya, akan mempengaruhi akan kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan keinginan daging. Apa saja yang menjadi keinginan daging? Ya, keinginan daging, ya, atau perbuatan daging adalah rupa-rupa keinginan yang berasal dari tubuh kita.
Ini perlu jebakan yang sangat menggoda dan sangat berpotensi, Bapak Ibu, untuk membuat kita itu jatuh dalam dosa. Kalau kita memperhatikan surat Paulus kepada jemaat Galatia, Bapak Ibu, di sana Paulus menjabarkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan keinginan daging. Sangat jelas. Coba perhatikan Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Apa itu perbuatan daging? Keinginan daging, ya. Keinginan daging, perbuatan daging, ya. Itu sama. Apa itu? Mari kita akan lihat Galatia 5 19 sampai 21, ya. Dikatakan di sana perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, ya. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Masih banyak yang lain. Ya. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya. Perbuatan daging. Bapakku tahu apa itu percabulan? Sesuatu yang apa ya? Suatu tindakan yang jorok, yang tidak baik, yang tidak santun, yang tidak etis, yang tidak bernorma, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, ternyata Bapak Ibu kalau kita perhatikan orang yang melakukan sebuah percabulan, Bapak Ibu, ternyata di dalam KUHP pidana, Bapak Ibu, pasal 289 ternyata itu diganjar, orang yang melakukan ini diganjar pidana. Kalau orang yang cabul, Bapak Ibu, pidananya maksimal 9 tahun. Jadi seperti itu, ya. Nah, negara pun juga melindungi, ya, tentang tindakan-tindakan yang tidak baik seperti ini, ya. Nah, Bapak Ibu, keinginan daging ini, ingat, perbuatan daging, keinginan daging ini, Bapak Ibu, tidak hanya merusak orang dunia, tetapi dunia pelayanan juga, kekristenan pun, itu mendapat sebuah ancaman yang sama. Ya. Tidak hanya berpengaruh kepada orang dunia, tetapi kita pun, Bapak Ibu, siapapun kita, apapun jabatan kita, status kita dalam sebuah kekristenan, Bapak Ibu, ini juga harus diwaspadai. Bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang baru. Ada di antara mereka yang jatuh akibat dosa. Macam-macam. Perbuatan-perbuatan itu dikerjakan. Itu terjadi. Bukan barang yang baru. Ya. Dari sampai pendeta, sampai bukan pendeta, sampai saja terkenal atau tidak terkenal. Itu bisa terjadi seperti itu. Kelihatannya kecil. Bahkan mungkin beberapa dari keinginan-keinginan daging ini yang sepintas terlihat nikmat dan mungkin tidak terlihat sebagai sebuah dosa besar. Ada yang berpendapat, ada yang punya anggapan bahwa ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan, ampunilah ya dosa besar dan dosa kecil. Karena menganggap itu sesuatu yang mungkin kecil, Bapak Ibu, ya terlihat kita kompromi seperti itu. Nah, tidak apa-apa lah, kita kan manusia, Tuhan kan lebih ngerti, kira-kira begitu bahasa-bahasa yang sering kita pakai seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, tanpa disadari, Bapak Ibu, dosa kecil itu bisa menjadi pintu masuk, ya, dari berbagai dosa selanjutnya yang kemudian itu akan berakibat fatal, ya, dan itu bisa menjatuhkan kita, siapapun kita. Sekarang saya akan memberikan sebuah contoh yang yang konkret dalam Alkitab.
Alkitab memberikan sebuah contoh kejatuhan pelayan-pelayan Tuhan akibat terjerumus dalam keinginan daging. Satu, Imam Eli. Dia imam, dia pendeta. Dia juga sama, pernah mengalami seperti itu. Terjerumus dengan keinginan daging. Yang kedua, Simson. Ya. Simson yang jatuh akibat godaan Delila. Bapak Ibu masih ingat tentang Simson? Ya. Karena keinginan daging, bagaimana ingin mendapatkan Delila. Maka apapun yang diperintahkan Tuhan tidak ditaati. Ya. Yang penting dia dapatkan Delila. Itu sebuah contoh daripada keinginan daging, perbuatan daging. Ya. Kemudian juga yang ketiga, Daud. Daud ini adalah orang yang sangat berkenan di hati Allah. Tetapi Daud juga tidak terluput dari keinginan daging. Bapak Ibu, ya ingat cerita tentang kasus Daud? Hah? You know? Apakah Bapak Ibu tahu? Hah? Berapa banyak yang tahu? Angkat tangan. Berapa banyak yang tahu? Angkat tangan. Cerita tentang Daud. Maksudnya kalau aku sudah banyak, aku nggak perlu cerita masuk gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu nggak tahu, mau cerita gitu kan, ya. Bukan apa-apa gitu kan. Biar cepat selesai maksudnya ibadahnya gitu. Jadi Pak Pendeta udah tahu. Jadi Pak Pendeta ngomong poinnya saja. Ya. Bapak Ibu Daud juga sama begitu kan. Ketika dia menginginkan siapa namanya itu? Bathsheba. Ya. Sampai suaminya bagaimana supaya dapat istrinya, suaminya itu dibuat sampai mati. Direkayasa sampai akhirnya bagaimana suaminya ini mati. Disuruhlah maju perang. Kira-kira begitu ya. Bilang, suruh yang paling di depan. Gak usah jaga, gak usah dilindungi. Kalau dia dikebuki, biarin saja. Pesannya begitu kepada raja, ya, kepada utusannya. Dia kenapa? Karena yang diinginkan kematian buat suami daripada Bathsheba. Ya. Setelah dia dapat, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, kemudian dijadikanlah istrinya. Ya. Menarik. Suaminya perang, Bathsheba mandi, ditengoklah sama Daud. Kenapa dia nengok? Kenapa dia melihat sebuah keinginan dan sehingga akhirnya kata firman Tuhan dikatakan 2 Samuel pasal 27 jadi dikatakan Tuhan berkata tentang perbuatan Daud. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Apa yang dilakukan Daud, kata Tuhan, itu jahat. Bapak Ibu, sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh yang lain dalam Alkitab yang disebabkan oleh keinginan daging. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita, bahwa tidak satupun dari kita yang bisa 100%, ya, Bapak Ibu, kebal terhadap godaan kedagingan ini. Mungkin kita berkata, Pak, kayak rasanya saya kagak. Mungkin beda. Godaannya beda, keinginannya beda. Tetapi bisa itu dalam kehidupan kita, keinginan daging kita, itu sebenarnya bisa membuat seperti apa yang mau dikatakan Tuhan kepada Daud, perbuatanmu sangat jahat. Jahat di mata Tuhan.
Jadi jangan ada di antara kita yang merasa sodok kebal. Yang bapak-bapak pakai kaca mata kuda. Iya, gitu kan. Kalau Tagalog kira-kira ada perempuan yang cantik lewat, apakah kita tutup mata? Hah? Hah? Kita kan punya mata, Pak. Oh, iya. Lihat sah? Katanya Ustaz siapa yang Makassar itu. Aduh, ini kalau kesempatan kalau tidak digunakan sebaiknya kita hilang, katanya begitu. Bapak Bu, hati-hati dalam banyak hal. Mungkin tidak kasus-kasus seperti apa yang dalam toko-toko tadi. Tapi dalam kehidupan praktis bisa saja keinginan daging itu membuat menjerat kita. Dan kemarin saya bertanya kepada ngomong, ya kita harus menjadi orang Kristen yang percaya, yang setia. Saya tanya, yang percaya itu seperti apa? Yang setia itu seperti apa? Pak, rasanya sulit dijelaskan. Terus nanti Pak Pendeta mau jelaskan kepada jemaat seperti apa? Paling tidak ada sebuah rambu-rambu, paling tidak ada sebuah kriteria standar, kurang lebihnya begitu. Walaupun mungkin itu merupakan satu standar, Bapak Ibu, belum tentu apa yang kita kerjakan itu sungguh-sungguh 100% gitu loh. Ya kan? Nggak apa-apa, saya pikir nggak apa-apa. Tapi paling tidak kita memenuhi standar itu. Gitu. Apa tandanya orang Kristen? Apa tandanya orang Kristen? Apa tandanya orang Kristen? Hah? Mei, yang susah-susah pergi ke gereja, gitu kan. Kalau orang siapa tanda orang Kristen? Ya pergi masjid. Itu kan sederhana. Entah di gereja, entah itu di tempat ibadah yang dia tidur, itu lain persoalan. Gitu kan. Tapi orang lain melihat, Bapak Ibu, kita di Kristen atau tidak Kristen dari hal seperti itu. Salah satunya seperti itu. Apakah kita di Kristen kita hanya main HP, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu tidur di bawah, nggak apa-apa. Itu lain persoalan. Yang penting, kurang lebihnya seperti itu. Jadi maklumilah tadi malam mungkin lembur, mungkin jalan-jalan ke mall, ya, mungkin begadang, Tuhan mengerti. Ya. Bapak Ibu, jadi hati-hatilah. Siapapun kita harus waspada. Jangan sampai keinginan daging, ya perbuatan daging itu, Tuhan mengatakan bagaimana kasihmu, cintamu kepada Tuhan tak ada. Karena kita lebih sayang kepada dunia ini, Bapak Ibu, dengan segala sesuatunya daripada Tuhan. Coba anak muda di sini, yang udah punya pacar. Senang anak muda kalau kamu dibilang pacarmu, I love you, begitu kan? Sedikit-sedikit, I love you, gitu kan? Hah? Hah? Anak muda? Senang begitu? Hah? Gak akan mau. Harus ada actionnya, harus ada sesuatu yang nyata di kerjaan kita. Tanya kayak kalian tidak sudah makan belum? Ya gitu kan, yang bahasa-bahasa. Kalau malam minggu disamperin enggak, kira-kira begitu. Hanya ngomongnya I love you, nanti tukang apa namanya? Kalau dulu antar pos sekarang apa itu? Yang kurir, takutnya kita nanti cintamu kepada kurir yang lebih sering kirim barang daripada pacarmu yang selalu mengatakan I love you. Bapak Ibu, tidak cukup. Sekali lagi ya, tidak cukup. Hati-hati itu dikatakan. Jelas kata firman Tuhan. Kalau keinginan daging, perbuatan daging menguasai kehidupan kita, bohong kalau orang itu berkata gak ada kasihnya Bapa sama dia. Dulu Pak Pendeta, kalau Bu Pendeta ngantar Bu Pendeta cabut TV itu dari Situbondo, terminal Situbondo, kalau perlu ke dokter itu jalan kaki. Nikmat rasanya. Ya kan, sepertinya kayak apa berjalan bukan di padang bulan begitu, terang bulan seperti itu. Gitu. Sekarang aja ke danau, nggak mau. Ya, antar ke danau. Gitu. Kalau dulu jalan senang. Gitu. Dan baru itu satu bukti seperti itu ya. Jadi
kita harus melatih diri kita agar mampu hidup menaruh roh dalam bukan kedagingan. Ya. Roma 8:6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Jadi, saya ingin mengajak, mari kita tetap berjalan dalam Kristus yang mampu menjaga kita, ya, supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak membawa kita menuju, ya, sesuatu yang lebih terpuruk dalam kehidupan kita. Dan kita harus sadar seperti itu. Itu yang namanya keinginan daging. Tadi saya sudah jelaskan keinginan daging seperti itu. Gimana ya? Mungkin yang lebih sederhana adalah tentang perseteruan. Nggak ruku, gitu kan. Mementingkan diri sendiri, gitu kan. Bagaimana orang itu ada kasihnya Bapa? Nggak ada bohong. Karena orang itu terlalu dirinya sendiri yang dipentingkan. Mau mengatakan saya ada kasih Bapa? No. Ya. Yang kedua, keinginan mata. Amsal 27 ayat 20, dunia orang mati dan kebinasan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tidak akan puas. Ya. Dunia orang mati dan kebinasan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tidak akan puas. Hati-hati dengan keinginan tapi nanti jangan pulang, ya, nanti beli cadar, ditutup begini izin. Kenapa jemaat GKN mulai berubah? Katanya sudah jaga matanya, Pak. Bukan mata yang ditutup. Ya, jadi Bapak Bu. Artinya yang rawan itu adalah mata. Harusnya matanya ditutup. Tapi orang-orang Jumatnya kecil, jadi itu terserah mereka. Ya. Nah, bagi saya, Bapak Ibu, mata adalah satu anugerah yang indah. Ya. Dengan mata saya bisa memandang, melihat keindahan ciptaan Tuhan, ya, paduan warna segala hal dan keindahan lainnya seperti itu. Waduh, betapa indahnya seperti itu. Kita jalan-jalan kemarin ke mana? Ke Lembang, kemudian kita pulang lewat Subang, Bapak Ibu. Waduh, rasanya melihat semua alam cipta sangat indah. Saya percaya Bapak Ibu bermimpi-mimpi, ya, berkeinginan nanti kapan kita lewat ke sini lagi, begitu kan? Iya kan? Iya kan? Jujur aja begitu kan. Kalau kita aja ingin lagi ke sana, ke tempat yang lain, gitu kan. Ya Bapak Ibu Saudara, sesuatu apa yang Tuhan berikan dengan mata kita luar biasa. Kita ajak orang mau sekarang seperti ini, kita ingin punya handphone yang punya kamera itu yang pixel-pixelnya itu yang kira-kira mantap. Tapi Tuhan, kira-kira ya berapa megapiksel kita miliki? Ya kan? Yang dipikir saya dari sini bisa nerobos itu sampai ke kampung saya begitu. Saya bisa melihat sepertinya begitu. Tembok-tembok ini bisa saya tembus melihat sesuatu di sana. Sehingga apa? Ada sebuah angan-angan, ada bayangan yang macam-macam. Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan, pesan ini sungguh-sungguh mengingatkan kepada kita, mengajak kepada kita. Jangan sampai ya kita punya mata itu justru membuat mengalahkan sesuatu yang harus sebenarnya kita miliki. Itu aja tidak ada pada kita. Kenapa? Karena keinginan mata. Bapakku masih ingat dengan sebuah pepatah mengatakan seperti ini ya. Mata adalah jendela hati yang menyimpan sebuah cerita.
Ada pepatah mengatakan seperti itu ya. Jadi mata itu adalah jendela hati yang menyimpan suatu cerita. Apa maksudnya? Apa yang dirasakan hati kita itu bisa tercermin dari itu Bapak Ibu ya. Mata adalah jendela hati yang menyimpan 1000 cerita. Apa yang dirasakan hati Bapak Ibu, hati kita itu bisa tercermin dari matanya. Coba lihat kanan kiri matanya dia seperti apa. Apakah matanya mencerminkan hatinya? Ini pepatahnya anak muda ya. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Dari mata turun ke hati. Datanglah ke pendeta. Jadi dari mata turun ke hati menunjukkan betapa mata punya sebuah koneksi erat dengan hati yang menyimpan sebuah keinginan, sebuah hasrat, sebuah perasaan. Jadi anak muda kalau berpacaran dengan ini, lihat saja matanya. Saya kemarin ketemu dengan Romo, pastor paroki di Kristus Raja, Bapak. Saya ngomong dilihat begini. Saya ngomong dilihat begini. Saya langsung ingat dosen saya. Wah, ini nantang saya pastor ini. Saya harus lihat juga. Saya ngomong saya juga lihat begitu. Teman saya ngomong, apa pastor seru juga ya. Ada senyumnya. Kita ngomong ada senyumnya. Ya, aku juga bisa begitu selama begitu. Ya. Jadi lihat mata seseorang itu mencerminkan daripada percaya Bapak Ibu? Benar ini Bapak Ibu? Jadi punya sebuah hubungan yang erat ya antara hati ya yang menyimpan sebuah keinginan, sebuah hasrat ya, sebuah perasaan seperti itu. Apa yang kita lihat bisa menimbulkan berbagai keinginan yang juga tidak kita jaga, itu juga bisa membuat kita ini tersandung. Laki-laki kalau lihat cewek, boleh nggak? Lihat cewek cantik? Boleh. Hanya hati-hati. Kalau ada cewek, kalau ada orang laki-laki dan cewek cantik berkata, biasa kalau enggak ini berarti dia nggak normal. Kalau dia cantik katakan cantik, ya kan? Karena begitu. Jangan kemudian takut dikatakan kita jadi orang yang tapi tidak. Tapi hati-hati gitu kan. Jangan sampai mata kita ini. Ya begitulah kira-kira begitu. Hati-hati. Kenapa? Karena itu akan bisa menimbulkan berbagai keinginan yang kemudian kalau kita tidak sampai waspadai Bapak Ibu, itu bisa membuat kita tersandung dalam satu proses kita membangun diri. Jadi kalau matamu sangat indah, bagus, kira-kira hati-hati. Jangan sampai engkau tergoda dengan banyak hal. Bapak Ibu, ya sekarang yang nyata Bapak dalam dunia yang nyata sekarang ini Bapak Ibu ya, ada banyak orang yang akhirnya tergoda untuk melakukan korupsi. Ya. Kenapa? Karena dia tidak tahan melihat apa? Iya, karena melihat mobil tetangganya. Kenapa orang korupsi? Karena dia silau dengan mobil tetangganya, motor tetangganya yang baru. Punyaku masih buntut. Kunjung aja lihat TV-nya Pak Pendeta,
Kapan aku yang punya itu kakak pendeta gede juga gitu. Kalau bisa disaing timnya Pak Pendeta. Oh, sepuh. Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu ya. Hati-hati. Jangan sampai kemudian kalau begitu Bapak Ibu mulai suaminya yang digosok-gosok. Itu ada kesempatan di kantor. Sedikitlah mainkan. Itu punya Pak Pendeta, masa Pendeta itu sekecil. Hati-hati, seperti itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ini mana Pak Paulus ini? Ini kalau ngajari kita jadilah pendeta dari orang yang ideal begitu. Mati kita di sini. Sudah yang murni. Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu suka shopping. Ada yang sulit menabung bahkan jadi berhutang karena ia ingin mengingini sebuah gaya hidup yang sebenarnya dia tidak perlu begitu. Jadi hati-hatilah Bapak Ibu. Apalagi sekarang Bapak Ibu, kadang kalau kita punya anak kita dulu, anak-anak kita di rumah bangga, gitu. Tapi adik sekarang hati-hati. Ya, anak nggak pernah main-main. Tapi nggak tahu di rumah di kamarnya ngapain. Ya kan? Kalau masih dia belajar sebenarnya, tetapi kalau sudah tontonannya lihatannya yang nggak bagus. Padahal mana kecil-kecil sekarang ini Bapak Ibu. Ya. Di sana di tempat sini Bapak Ibu kalau sudah mereka nongkrong tontonannya Bapak Ibu ngeri. Yang bukan ditonton itu sudah ditonton. Apa yang tidak bisa dilihat hari ini? Semuanya bisa dilihat dengan vulgar seperti itu. Bagaimana Pak di Alkitab? Kita sudah melihat bagaimana tentang keinginan mata ini juga bisa menjatuhkan orang-orang yang hebat. Ya. Tadi saya sudah cerita tentang Daud. Kita bisa melihat bagaimana dengan Raja Ahab. Ya. Kurang apa dengan Ahab Bapak Ibu? Ahab ini seorang raja Israel. Ya. Dia mengingini kebun anggur daripada Nabot. Karena kebun anggur itu dekat dengan istana. Kalau kita ingin rumah belakang ini, boleh nggak? Hah? Kalau gereja ingin rumah di belakang ini, boleh nggak? Hah? Boleh ya? Karena saya sudah gambar. Saya sudah moto cepat, nanti nggak perlu buat kaca. Saya bilang gitu. Nggak perlu buat pintu. Ya kan? Ada sudah yang perlu kita jelas nanti akan kalau sudah gambarnya jelas, saya sudah pampang Bapak Ibu, inilah kira-kira gereja kita ke depan. Nanti kita bergerak ke sana, selama begitu. Nanti akan saya Bapak tunjukkan. Ya. Gambarnya belum jelas, tetapi nanti saya sudah pikir nanti kita punya lantai di atas ibadah kita ya. Itu sekitar 7x20, saya pikir cukup. Ya, 7x20 nanti ini kalau benar bisa Bapak Ibu cukuplah untuk hall-nya kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu nanti hajat-hajat makan-makan saya di sini kalau begitu kan. Itu akan menjadi visi kita ke depan ya. Nanti kalau saya mati Bapak Ibu, anak generasi kita jangan gereja macam-macam. Sudah ini kira-kira begitu. Kayak Pak Jokowi sudah meneruskan apa yang sudah diputuskan oleh pendahulu-pendahulu seperti itu. Apa yang sudah dibuat ahli-ahli hebat sekarang dikerjakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Nabot seperti itu. Ya. Nabot ini mengingini apa yang menjadi milik Ahab ini mengingini apa yang menjadi miliknya Nabot. Ketika Nabot menolak, karena kebun anggur itu adalah harta warisan pusaka daripada keluarganya. Karena tidak diizinin, karena tidak dimau oleh Nabot,
ngambek. Raja ngambek, raja nangis, gara-gara si tidak dikasih. Gitu. Berapa banyak kita juga yang suka ngambek? Ya. Nah ternyata Ahab pun Bapak Ibu tergoda ya, termakan godaan istrinya Isabel untuk membunuh Nabot. Akibatnya cukup fatal. Apa yang dilakukan Ahab merupakan hal yang jahat di mata Tuhan. Itu juga sebuah keinginan mati. Jadi kalau tetanggamu mobilnya baru, alhamdulillah puji Tuhan. Siapa tahu saya ditumpangi daripada mungkin suami digosok-gosok saat itu. Kalau TV-nya apa saja, rumahnya baru, puji Tuhan. Hati-hati. Begitu ya. Karena ini yang terjadi dengan Nabot. Bapak Ibu, Salomo berkata bahwa mata manusia tidak akan pernah puas. Ya, tidak akan pernah puas. Apa yang dimunculkan oleh keinginan mata bisa meracuni hati kita dengan berbagai keinginan yang tidak pada tempatnya. Yang sebenarnya tidak perlu, tidak penting. Karena apa yang menjadi keoma mata? Dibeli. Diajak jalan-jalan ke mall, yang tadinya mau beli baju satu, sudah rasanya semuanya dibeli, bagus. Setelah pulang, banyak habis ya. Ya, menyesal. Kenapa? Karena selalu mengingini apa yang menjadi kemauan matanya. Keinginan matanya. Hati-hati, itu bisa berbahaya. Maka kita diingatkan, mata perlu kita awasi dan tunduk dalam hukum Allah. Jika keinginan mata mulai menggoda, Bapak Ibu, dikatakan oleh firman Tuhan seperti Mazmur doa, lakukanlah mataku daripada melihat hal yang tampak, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang putih. Kenapa kasih Bapak tidak ada pada kita? Karena kita terlalu sering menggunakan mata kita, keinginan mata kita yang diturut. Terakhir, jendela yang terakhir. Apa yang namanya? Keangkuhan. Ya, dikatakan seperti itu. Keangkuhan, ya. Amsal 8:13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan dan aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ya. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Angkuh dalam bahasa Indonesia, Bapak punya banyak padanan seperti sombong, ya, congkak, ya, pongah, takabur, dan sebagainya. Artinya apa? Lebih menghargai diri sendiri, ya, secara berlebihan, dan memandang orang lain itu lebih rendah, ya, dari dirinya sendiri. Bapak Ibu, hati-hati ketika kita ada dalam posisi yang tinggi, ya. Ketika kita memiliki sesuatu yang mungkin berkelebihan dibanding orang lain, ya. Baik dalam harta, dalam kemampuan, dalam skill, ya, dan lain-lain. Bapak Ibu, dosakan tahun ini diam-diam dapat menyelinap dalam diri kita. Kalau engkau sedang Tuhan membawa satu posisi yang bagus, hati-hati. Jangan engkau sombong, jangan engkau congkak, jangan engkau angkuh, merasa dirimu lebih baik daripada yang. Kenapa? Karena keangkuhan semua tadi itu membutakan rohani kita. Sehingga kita lupa bahwa semua yang ia dapat berasal daripada Tuhan. Jangan sampai ini mengatakan tidak. Nah, kalau engkau berkata seperti itu, tinggal kamu menunggu kapan saatnya tsunami akan melanda kehidupan. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan bongkar dengan sesuatu yang Tuhan percayakan bagimu.
Kalau kau dipercayakan bagimu, biarlah kau akan seperti ilmu padi. Kau selalu akan merendahkan diri, ya selalu menunduk seperti itu. Tidak justru menjadi sombong, angkuh seperti itu. Mari Bapak dikasih Tuhan, jangan sampai ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Kita diberikan talenta, kita diberikan kemampuan, ya. Mari kita jangan kemudian kita menjadi sombong, ya. Karena itulah sikap angkuh, ya, atau sombong menjadi salah satu tujuh dari hal yang dibenci. Ya. Angkuh sombong itu Bapakku salah satu yang dibenci sama kita. Ya. Amsal 6 ayat 16-17 dikatakan begini, Bapak. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Ya. Bahkan 7 perkara ini yang menjadi kekejian bagi hatinya. Apa itu? Mata, sombong. Apa yang namanya keangkuh. Kita banyak memberikan contoh bagaimana raja pun yang hebat karena sebuah keangkuhannya kemudian menjadi hancur, kesombongan. Bapak Ibu, 3 hal tadi itu sangat-sangat menjadi peluang, ya, menjadi jendela, ya, bagi iblis untuk kita dibuat kita lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu yang punya suami, kamu disayang sama suamimu atau sayang sama sesuatunya? Hah? Hah? Kakak saya sudah dipanggil Tuhan, jadi nggak pernah telepon saya. Ya. Jadi kalau saya ditelepon saya selalu guda sama dia. Kamu kangen sama aku apa kangen sama dia? Begitu. Nah, Bapak Ibu juga sama dengan pasangannya. Sebenarnya yang Bapak Ibu kangeni, sayang itu apa? Itu kan menjadi satu pertanyaan, satu kandungan kita. Ketika dia gagah, ketika dia berusaha sesuatu, kita puja-puja, kita lus-lus, kita mandiin, keramasin dia. Selalu dilayani, sudah mulai mundur. Bapak Ibu, hati-hati ya. Itulah yang menyebabkan kenapa kemudian Tuhan berkata seperti tadi. Bagaimana orang itu ada kasih bangga, hidupnya lebih cinta kepada dunia dengan segala sesuatu. Hati-hati, keinginan bisa mematikan semua, bisa menghancurkan semua dalam kehidupan. Oleh sebab itu saya ingin mengajak bersama-sama Bapak Ibu untuk kita harus waspada, hati-hati dengan 3 hal. Karena itu sesuatu yang mudah membuat kita ini jahat. Bukan barang baru bisa membuat kita ini terperosok dengan hal-hal itu. Mari kita bersama-sama tunduk kepala.